Oke, tinggal orang tua. Nggih, monggo bisa agak merapat kalau ini karena tidak bersama dengan putra-putri tidak apa-apa. Atau sudah pada posisi PW. Posisi wina. Sudah nyaman sehingga enggan untuk ini. Karena ini acaranya agak santai, boleh mengambil posisi yang paling wina begitu nggih. Jadinya punggung ini tidak mengganggu kita untuk saling berbagi cerita. Begitu Pak Jajar nggih? Pak Jajar perlu senden napa mboten nggih? Nggih, sudah begitu langsung saja Pak Jajar monggo silahkan untuk memandu sesi yang kedua bersama dengan orang tua. Selamat malam. Iya, salam. Iya. Pada seksi ini adalah seksi saling mengisi dan saling mengungkapkan. Iya. Dari urian bertumbuh bersama dalam Kristus, ini tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Mas Fikar tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh itu banyak halangan-halangan yang terjadi. Oleh karena itu pada malam hari ini kami ngerangkum dari apa yang dibicarakan Mas Fikar tersebut, hambatan, halangan, ganjalan, hal-hal yang kaitannya dan bertumbuh di dalam anak-anak kita. Anak-anak kita bertumbuh itu juga terpengaruh oleh kehidupan orang tua. Jadi orang tua adalah orang yang terdekat untuk mewarnai kehidupan dari anak-anak kita. Ya, ini. Oleh karena itu ada tulisan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tolong itu panjenengan ungkapkan. Mungkin masalah anak kami seperti ini, bagaimana solusinya ini adalah saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi masing-masing orang tua tadi, apa masalah-masalah berkaitan dengan anak pendamping yang pada ini akan calon sidi. Sehingga ketika anak itu sudah angkat sidi jadi dewasa, itu sudah tidak ada ganjalan-ganjalan atau hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ini yang perlu kami ungkapkan. Silakan panjenengan nanti mengungkapkan sesuatu berkaitan dengan anak-anak kita. Ada beberapa hal yang telah kami rangkum tentang permasalahan. Saya duduk sini aja ya. Oke, aduh. Artis kursi kok perduburan. Biar sejajar aja lah. Iya, biar sejajar aja lah. Ya, ini Bapak Ibu. Memang permasalahan yang terjadi kaitan dengan kehidupan kita adalah itu. Yang pertama adalah masalah depresi. Iya. Anak-anak kita itu mengalami demikian. Masalah anak menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi anak kita adalah masalah depresi. Ada sebuah analisa diadakan ya, menunjukkan bahwa tingkat depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari dekade sebelumnya. Sumber dari depresi pada anak kita biasanya bersumber pada tekanan untuk mendapatkan nilai bagus. Ini kadang-kadang kita punya anak lebih dua, itu anak yang pertama pinter, anak kedua pinter, anak ketiga belum pinter, tapi kadang-kadang orang itu, kamu harus sama dengan kakakmu, kamu harus sama dengan temanmu. Terus ditekan, padahal perkembangan anak itu ya, ada tingkat-tingkatannya.
ada masa-masanya. Ketika anak itu di SD biasa, mungkin di SMP baru pintar, SMA pintar, dan lain sebagainya. Itu tekanan yang pertama. Kemudian masalah dalam keluarga. Ya. Kalau masalah dalam keluarga itu ya monggolah jenengan uncai diri sendiri, bagaimana keluarga saya dan lain sebagainya. Atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang kita miliki. Hal ini perlu mendapatkan perhatian baik orang tua maupun orang sekitar anak kita, baik guru, teman, dan lain sebagainya. Itu masalah depresi. Dan masalah kedua adalah komunikasi dengan orang terdekat. Orang terdekat adalah bapak dan ibu. Hal ini sering terjadi karena perasaan yang lebih sensitif atau labil. Masalah komunikasi yang dialami oleh anak kita adalah masalah dengan orang tua, saudara, teman-teman, dan lain sebagainya. Contoh, anak tidak terima atau melawan ketika dinasihati karena merasa nasihatnya yang diberikan sebagai bentuk menyalahkan atau menyudutkan. Ini sering terjadi. Anak disalahkan langsung, ya. Ya nanti mungkin ada kasus-kasus di tengah keluarga nanti bisa diungkapkan. Contoh lain, antara lain ketidaksepahaman dengan teman-temannya itu mungkin hal yang menyangkut komunikasi. Yang ketiga adalah perundungan atau bullying. Contohnya, masalah ini dihadapi generasi muda pada saat ini. Perundungan, masalah pada anak kita satu ini adalah semarak yang terjadi. Bentuk perundungan yang dialami anak remaja antara lain ejekan, intimidasi, ancaman, hingga kekerasan daripada pelaku perundungan. Perundungan bisa saja terjadi baik di lingkungan tempat tinggal anak maupun sekolah. Bahkan di masa serba digital, ya ini mulai marak masalah ini saat perundungan juga sering terjadi di dunia maya. Banyak contoh-contoh. Saya nggak menyebutkan. Ya, contohnya. Kemudian lagi adalah masalah percintaan. Iya, anak mencari jati dirinya tentang hal memperhatikan atau diperhatikan lawan jenis, ya itu mungkin juga menjadikan suatu permasalahan. Atau cintanya ditolak dan lain sebagainya. Atau cintanya dilarang oleh orang tua. Ini juga terjadi. Ini suatu hal-hal pergumulan-pergumulan yang terjadi pada orang tua. Yang kelima adalah kecanduan HP. Ini masalah besar bagi orang tua. Kadang-kadang orang tua itu bangga kalau anak kecil sudah diperhadapkan oleh Al-Quran, sudah bisa buka, bisa mengetahui dan lain sebagainya. Tapi ya, kadang-kadang orang tua itu masa bodoh. Pokoknya bucahe meneng. Itu kalau anak kecil. Kalau anak remaja, anak-anak kita wis nggak mau tahu. Padahal di dalam HP seperti katakan Mas Satya tadi, bahayanya yang luar biasa ketika orang tua tidak mengontrol. Apalagi kita itu diperhadapkan suatu makanan-makanan yang beraneka macam, yang mana seperti saya, panjenengan itu sudah ketinggalan zaman. Sudah alih generasi dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak kita itu sudah terlalu cepat untuk menangani hal ini. Ini merupakan suatu kerentang yang luar biasa.
Permasalahannya adalah apakah anak-anak itu akan jatuh atau akan dibangun terhadap perkembangan teknologi. Ini masalah besar bagi orang tua. Dan yang selanjutnya adalah merokok, minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Saya kira panjenengan nggak usah saya ceritakan bagaimana hal ini. Yang penting hal ini bagi orang tua adalah meneladani. Meneladani. Iya. Meneladani tidak merokok, meneladani tidak minuman keras, meneladani dan lain sebagainya. Ini jadi ungkapan-ungkapan permasalahan-permasalahan yang menghambat pertumbuhan, iya, daripada anak-anak kita yang ada pada orang tua. Jadi pertumbuhan apa yang kami sampaikan itu adalah hambatan-hambatan yang harus dilepas oleh orang tua sehingga anak ketika sidi tidak menanggung beban hal ini. Ya. Sekarang permasalahannya adalah kita sharing. Ya. Kita sharing, mungkin anak-anak kita yang kita hadapi yang apa, ya tolong. Ini Bapak Ibu semua saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kami serahkan kepada ibu-ibu, mungkin ada pengalaman, ada suatu unek-unek, ada suatu ganjalan, dan lain sakit diaturakan. Iya. Tanpa mic aja nggih. Tanpa mic apa enggak pakai mic? Oh, pakai mic. Nggih. Bu Ani, saya minta tolong sebagai pemandu. Monggo silakan. Sehingga inilah kita mengetahui dan lain sebagainya. Monggo dipersilakan sinten. Oh iya. Iya, Bu Reren, nggih. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Jajar. Ya, Bapak Ibu, ini kalau saya melihat anak saya saja dari 1 sampai 6 ini, mungkin yang sangat-sangat menonjol adalah yang nomor 5 Pak, kecanduan gadget. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi begitu datang pulang sekolah, bangun pagi, dia saat teduh, dia saat teduh berdoa. Amin itu yang dipegang itu adalah handphone. Jadi masih di tempat tidur itu setelah dia saat teduh itu dia memegang handphone. Bimbi mandi, balik lagi ke kamar, mau ganti baju, megang handphone lagi. Itu terus. Yang kamu lihat apa Le? Saya enggak tahu apa namanya, pokoknya kayak macam apa ya, kayak macam snack video, kayak macam-macam gitu tuh Pak, yang dilihat video-video entah apa itu namanya, itu TikTok mungkin ya, apa? Shot enggak tahu lah apa namanya, video shot atau apa gitu ya, yang dilihat seperti itu. Bahkan nyun sewu, ketika ke kamar mandi, dia nyun sewu BAB, itu yang dibawa handphonenya. Jadi saya pernah mau pinjem handphone, mau pinjem handphone, dia diem aja, tak cowari, enggak ada. Habis itu dia keluar tuh sambil dimasukkan baju gitu handphonenya. Saya apa itu? Ketawa dia handphone. Itu berulang kali terjadi sampai nyun sewu, sampai saya ngomong, Le, yang kau lihat apa? Sini lihat handphonenya. Ternyata nyun sewu yang dilihat bukan gambar-gambar porno, bukan, karena kan bisa kita lihat dari apa? Story-nya ya. Ternyata tidak. Saya rodok lego Pak. Saya rodok lego karena yang dilihat bukan semacam itu, tapi cerita-cerita film. Sampai saya dengan Lole, ini di pause kan bisa. Tidak bisa mah. Itu nanti kalau di pause hilang wisan. Maksudnya kalau sudah di pause nanti kan ceritanya tidak nyambung, tidak enak ngaten loh. Jadi dia nonton sambil di kamar mandi itu. Mandi juga begitu. Nah, terus itu yang masalah yang paling besar. Nah, itu yang akhirnya nanti mempengaruhi kesehariannya, Pak. Nah,
akhirnya saya sebagai orang tua itu takut, akhirnya takut merusak segalanya, merusak segalanya dia. Nah, akhirnya saya ketat banget dan jahat banget dengan namanya handphone. Mungkin ini dialami juga oleh orang tua dan mungkin jadi depresi. Jadi apa ya, bagi Bim itu jadi akhirnya dia sembunyi-sembunyi untuk membuka handphone itu sembunyi-sembunyi karena takut. Nah, sampai saya ngomong gini, kamu ini sudah kecanduan, Le. Itu sudah kejiwaan, itu sudah penyakit ini. Saya sampai ngomong begitu. Ini penyakit ini, kamu ini kudu diwarasno ini, sampai ngomong seperti itu. Nah, akhirnya saya mikir, saya ngomong seperti itu, dia depresi enggak ya? Dia merasa tertekan enggak ya dengan saya seperti itu? Itu kalau masalah handphone, masalah gadget, itu kalau saya, Pak. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Mungkin Ibu ada kontrol, sulitan kontrolnya, untuk sulit ngontrol untuk penggunaannya dan lain sebagainya, sulit Bu. Ya ada ya. Mungkin agak ngebas ya, terlalu ngebas. Jadi pek. Agak treble aja supaya selalu ada ya. Oke. Kontrol kami itu kami bisa lihat artinya HP itu meskipun password atau dikunci itu paling tidak kami itu harus tahu sehingga dari historinya atau sejarah ya buka apa itu bisa diketahui. Nah itu salah satu menurut kami itu kontrol yang bisa dilakukan. Nah kemudian juga itu kami diskusikan apa terlalu mendalam dan lama karena ketemunya itu biasanya hanya di meja makan. Waktu makan ketemu. Iya. Sulit. Apalagi kegiatan yang cara tadi meskipun saya kelihatan di rumah, pikirannya tidak di rumah. Nah, jadi kontrol kami ya di situ, Pak. Ketika bisa makan bareng di meja makan itu cerita terkait dengan kebiasaan-kebiasaan. Tapi ya kalau kami katakan di situ, ya supaya nanti tahu. Nah, memang bukan untuk mendampingi anak remaja, apalagi dalam kondisi sebagai orang tua harus paham anak-anak. Kita tahu kalau tadi saya punya di sini. Saya tidak tahu anak-anak siapa. Tidak imbang lah, ya. Jadi kalau imbang orang bicara TikTok ya kita TikTok apa ya kita tahu. Kira-kira itu Pak yang bisa kami lakukan. Iya, ini Pak Suwito selaku menghadapi satu orang anak. Mungkin anaknya yang 2, 3, 4 itu sansaya berat. Iya, ya mungkin dari yang lain ya Bu Erni monggo. Iya Bu Erni, iya menarik ini. Silakan mengungkapkan ada permasalahan seperti itu.
Ya, terutama saya yang nomor 2 Pak, kalau untuk Steve, dan nomor 6. Wah, nggih. Nah, gini, kalau untuk komunikasi seringkali kan karena saya manjing ya Pak, wis kadang-kala kan saya ndak waktunya itu juga ndak terkontrol untuk saya waktunya pulang, kadang saya belum pulang, waktu anak-anak di rumah saya belum pulang, waktu saya pulang anak-anak di sekolah, kan senantiasa seperti itu. Dan kalau ngomong waktu pagi, kita itu kalau bisa berkumpul pasti pagi hari untuk sarapan bareng. Itu pun kadangkala bapaknya itu kan ya agak sulit Bapak kalau disuruh sarapan pagi. Jadi untuk kita bisa ngobrol, terus saling ki karepe piye, dan dia itu senantiasa pikirannya ki mamahi mesti aku disalah nih gitu, karena dia kan punya adik, dan adiknya itu kok ya kebetulan itu lebih manut, lebih pangerten, lebih, jadi ini mesti dia itu merasa kayak ada perbandingan, salahi mesti neng aku, mamahi mesti aku dilok nih gitu. Dan sebetulnya saya ndak ngelok nih, mungkin penangkapan dia untuk saya ngomong itu senantiasa saya itu mesti dicap elek, mesti aku sing salah, nah merah gitu kena ngeloknya adik kan seperti itu. Terus caranya itu ya apa toh Pak, padahal ya wis tak alus, nek di kasar itu ndak bisa. Itu salah satu permasalahan kami, Steve. Terus ya kalau untuk yang nomor 6, dia itu ngerokok itu sembunyi-sembunyi. Terus sembunyi-sembunyi. Terus kebetulan kalau kami ada kendala kendaraan, Steve kan pasti otomatis disuruh sama bapaknya, le motornya trouble, bla 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 dan sebagainya. Untuk dia membantu bapaknya melakukan segala sesuatu, itu kadangkala begini. Nah itu saya enggak tahu, tapi sama bapak kok dibiarkan itu loh. Ya. Tapi tenang aja Pak. Gini, soalnya ternyata itu diam-diam sepakat wong loro iki nyolong-nyolong dari mama. Engko nek konangan mama diseneni kabeh. Kok bro dikeletus tanpa gedang gitu ya. Nah, untuk sekarang kayak Steve wis kayak kecanduan rokok. Setiap kali habis makan wis ngerokok tanpa ada ngaleng-ngaleng. Mulut saya wis capek ngasih tahu wis. Soalnya kita nggak sepakat ya antara bapak sama ibu. Soalnya bapak iyo nyolong. Mompo gak enek mama. Nek kita mboke rung rokok esuk dicecek diburuki. Gitu. Jadi ya wis piye. Saya itu serumah perempuan 3. Kadangkala itu sampai maaf yang barep ini. Jan jenenge ning omah nek wong lanang loro kok ya gak tau nyabani omah, mesti ning warung ora ngono dolan. Ini ki sing wong wedok-wedok mesti kon tandang gawe dhewe. Sing lanang garek plenting mesti gitu yang nomor barep itu. Terus untuk mensiasati itu gimana? Kalau mungkin Bu Ani bisa berbagi juga, Pak Sadar kan ganteng dewe, jadi mungkin lebih enak ya jenengan. Sedangkan kami itu bertiga cewek-cewek, sing 2 iki kayak sing wedok gitu loh. Malah ya kadang-kala ya terus mboke nih. Kalau ini harimau, ini singa. Berarti sama aja, itulah permasalahan kami. Untuk komunikasi dengan baik, terus saya itu mengajarkan senantiasa ora enek bedone anak lanang sama anak wedok. Sedangkan Steve itu pikirannya mesti ngene. Kok anak wedok anu mesti salah mesti aku gitu loh. Sebetulnya enggak, tapi dia senantiasa saya kasih pengertian. Dia itu kan suka itu Pak. Jadi nek le kowe iki wis gedhe, mbok yo sing segala sesuatu itu mau melakukan nih sing apik. Saya itu bilang gitu. Tapi nanti nek saya ngomongin rodok dawa ono bapaknya langsung lambe omong ae. Saya dalam batin saya nan go botol lho Pak.
Kurang diwedine tak boto melambene aku. Kadangkala itu terucap loh saya Mbak Yesa itu. Mah wis sabar ngesakne bapak. Lah ngesakne yo gitu kadangkala malah terus aduh Pak Jajar dana akeh repot. Tapi kami senantiasa wis bagaimana caranya supaya kami itu bisa berkomunikasi dengan baik. Itu sulit antara perbedaannya lanang karo wedok itu tadi loh Pak. Kesane nek lanang di rumah saya itu menangan, sih digawe kalah-kalahan sing wedok gitu loh. Terima kasih. Itu mungkin Bani nambah. Ya ini kalau ini singa ini hari anu. Perlu kesepakatan ulang ini seperti ini. Iya. Bu Erni dan juga Bapak Ibu semuanya, sebenarnya setiap kita dalam keluarga itu memiliki permasalahan kita masing-masing yang bentuknya pun juga berbeda-beda. Kalaupun ketepaan podo bentuknya, mungkin penyelesaiannya juga berbeda dengan cara yang berbeda, sekalipun juga selesai begitu. Kalau Bu Erni bilang tadi Bu Ani ku ketoke enak gitu ya. Lanange ming Pak Sadar tok, terus liyane wedok-wedok, anake ketoke manut-manut gitu ya. Itu yang penjenengan lihat dari keluarga kami begitu. Iya, penjenengan tak kasih tahu nggih. Anak-anak saya itu menyebut saya itu punya predikat, punya label singa betina. Jadi jangan bilang, jangan hanya melihat kami baik-baik saja. Seperti yang penjenengan alami, kami pun juga mengalami banyak masalah. Kami juga mengalami masalah kami sendiri. Jadi kadang hal sepele pun bisa menjadi sesuatu yang besar yang terjadi di rumah. Dan label itu diberikan anak-anak saya itu sepakat. Ketiga anak saya ini perempuan. Mulai dari Mbak April sampai Adik Apta itu sepakat memberi label saya ini singa betina. Baru tahu? Iya, saya kira saya bilang, saya ada anak perempuan itu kan lebih cenderung begini ya Bu Ani. Tapi mesti berbenturan ki wong lanang loro ki lho karo wedok telu. Mesti bentrok itu. Iya. Jadi intinya Ibu Bapak, oke kita boleh melihat di depan kita, di hadapan kita, orang lain di depan kita, di sekitar kita baik-baik saja. Tetapi percayalah, masing-masing kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Jadi penjenengan tidak sendirian punya masalah. Penjenengan tidak sendirian punya beban. Tetapi marilah kita belajar terbuka di antara keluarga ini. Kalau memang anak kita protesan ya sebenarnya itu lebih baik daripada anak kita diam tapi menyimpan sesuatu yang mendalam sehingga membuat dendam kepada orang tua. Lebih baik, kalau anak kita suka protes kayak Stephen tadi dibilang bahwa mama iki pilih kasih, nah berarti dia secara verbal sudah mengungkapkan bentuk protesnya. Itu sebenarnya sinyal bagi kita untuk merubah, oh anakku ini berarti nggak suka dibanding-bandingkan, begitu dan seterusnya. Jadi Bu Bapak, mari di sini kita bersama-sama mengungkap permasalahan kita di dalam keluarga. Jadi kita tidak perlu menutupi atau membuat seolah-olah baik-baik saja. Kalau memang tidak baik ya kita ceritakan di sini, kita ungkap di sini supaya kita ada kelegaan. Begitu. Iya, monggo pakai mic Mbak Erni biar semua mendengar keluh kesah penjenengan. Untuk sepakat antara bapak dan ibu saya itu lo mesti bentrok sama Pak Dwi. Saya dikira itu saya galak itu saya, tapi nek saya mau jawab nanti Pak Dwi sakit hati. Anakku mesti wis to mah meneng wae bapak, bah lah bapakmu nejano. Pancene anake wis ngono kuwi ya wis ben. Tapi aku nih ya pewegel, wis to ya ben. Pancene ya Kang Dwi kadang ya gregene. Anaknya itu senantiasa bagaimana saya itu pengen antara bapak dan ibu itu sepakat. Manakala enggak boleh, itu kita juga harus menekankan itu enggak boleh.
Lah Pak Dwi itu ndak sama Steve itu komplotan nih, modelnya itu kayak Banggel Mboe gitu loh Bu Ani. Kayak salah satu contoh merokok itu tadi loh. Itu saya wes sempat ngono. Wes nganu neh. Ngono gitu. Bapak nek ngelok nih. Lambe kok nyecret ae lho. Ayo, lah iki ora bojoku nu tak keletak ndase aku ngono. Tenang Pak Dwi, tenang aja Pak Dwi, tenang. Orang menghadapi itu satu kuncinya, sabar. Jadi panjenengan setiap hari diajar sabar, biarpun harinya tetap Senin. Selasa nggak ada, Senin. Tiba omong gak kena itu mesti kami bentrok untuk mendisiplinkan, itu yang kami belum bisa. Antara saya mau melawan suami, saya kan memberi contoh tidak baik kepada anak-anak, tapi begitu saya diem, saya kan memberi dia peluang buat salah gitu loh. Sarepotan saya mau disipline musuhe bojone, ora tak disipline bocah saya ngobrol lah. Ya permasalahannya ya wong lanang loro neh iki mentok wis. Iya. Matur nuwun Bu Erni. Iya, ini permasalahan. Nanti hal ini sudah dijawab oleh Mas Setia. Wujudkanlah cinta. Iya. Bahasa-bahasa cinta inilah yang terjadi, yang diutamakan, dan bahasa-bahasa kasih. Ya mungkin yang lain. Monggo. Monggo Pak Is. Iya. Iya monggo. Ya, makasih. Memang macam-macam bentuk hal-hal yang problem yang ada dalam keluarga. Itu tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu atau saudara-saudara yang dalam satu rumah itu hanya ada Bapak Ibu dan anak. Namun kalau saya atau kami, bapaknya sudah tidak ada, ibunya anak. Nah, yang sering terjadi di dalam cara ngopeni anak sang ibu itu, ya dia ngopeni, tapi di dalam ngopeni anaknya itu suatu misal yang masih kecil mau mandi, diopeni tapi karung gremeng, akhirnya anak merasa kurang puas, akhirnya nggak mau mandi, nyari bakungnya kan hanya memandikan dan melayani dengan baik. Itu menjadi problem anak. Betul dilayani oleh orang tua, tapi karena secara melayani dengan nada atau sambil nesu dan sebagainya, karena pekerjaan ibu kan banyak sekali bisa melayani anak untuk mandi, untuk makan, untuk belajar dan sebagainya, sehingga muncul betul dilayani tapi dengan nyeneni yang tidak menjadi puas anak kurang menurut. Untuk itu sehingga langkah saya selaku bakung, saya tidak ngomong tapi dengan cara memberi contoh dengan wujudnya saat misal pagi bangun, mandi, terus menyapu, kita contoh itu dengan kerjaan yang ada. Jadi kita bangun, mereka kita bangunkan, kita ajak mandi, itu baru menurut. Jadi tanpa kita geremengi dan sebagainya, anak itu akhirnya manut. Akhirnya segala sesuatunya akhirnya larinya enggak ke si orang tua tapi ke mbahkumnya. Itu suatu pengalaman di kehidupan keluarga kami.
Sehingga mungkin dengan contoh-contoh secara nyata yang kita lakukan kepada mereka bisa ditiru sehingga nanti besarnya pengeterapan kehidupannya itu dengan tanpa rasa ngersulo mereka mau bekerja sesuai apa yang ditunjukkan atau diharapkan oleh orang tua. Selain itu, untuk yang kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan atau teman-teman di luar rumah, kadang-kadang anak muda sekarang kan sok-sok menjadi pahlawan, tapi pahlawan yang atau jagoan yang negatif. Suatu misal cara merokok dan sebagainya, ben diwah kancane merokok gini-gini akhirnya kan itu tidak baik. Tapi kalau itu dituturi orang tua, dia merasa tersinggung. Mikirnya anak muda sekarang ini dituturi dikira geding. Saya berpikir demikian. Padahal kita selaku orang tua nuturi kan kita sayang pada mereka. Tapi tanggapan mereka geding, terus akhirnya nesu, nggak mau pulang ke rumah, berikut video mas senenia. Lah itu yang menjadi kendala kehidupan sehari-hari di dalam kita. Kalau dalam lingkup rumah tangga kita tuh ada yang remaja menjelang dewasa. Jadi nek dituturi kira geding akhirnya dia nesu, nggak mau pulang dan sebagainya. Itu yang tidak menjadi harapan orang tua, padahal kita nuturi kan karena sayang mereka. Tapi akhirnya dengan cara bagaimanapun kita tetap kita sayangi. Jadi pulang ya kita tuturi seperti awal gitu, akhirnya biar mereka mau berpikir secara dewasa sehingga oh yo pancen bener. Tutorial orang tua itu, karena kadang-kadang teman mereka yang dari luar itu kan cara dolannya kan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dilakukan di dalam mereka dolan itu. Kadang-kadang hal-hal yang kurang baik mereka lakukan, namun mereka tidak menyadari. Untuk itu monggo kita selaku orang tua, walaupun kita tidak pakai ngomong, tapi kita memberi contoh di dalam melakukan apapun di rumah yang baik, biar bisa ditiru oleh mereka itu. Matur nuwun. Keteladanan dari orang tua itu juga memberikan warna terhadap. Mungkin yang lain, ayo sinten Bu, monggo. Nggih. Kami yakin bahwa semua itu punya permasalahan terhadap anak yang mau angkat CD ini, sehingga oleh karena itu, iya, monggo. Pasti. Okay. Iya, monggo, nggih, monggo Pak Tip, Bu atau enggak apa-apa. Ini untuk yang nomor 4. Nomor 4, monggo permasalahan yang prioritas nomor 4, nggih. Niku kan nopo? Nek dalu wonten niku mesti bel-belan. Wah. Kula kadang ngusul arek yo kula. Ya cewek pacaran kok. Kadang WA. Ngeten. WA aku ngene. Iya. Merokok ya, nggih. Ya mungkin berpacaran itu memang itulah. Anak-anak kita itu mungkin menjadikan suatu hal gimana ya, memperhatikan lawan jenis. Itu memang tahap-tahap
Iya, itu wajar. Wajar untuk hal ini. Dia ingin diperhatikan dan ia ingin memperhatikan. Itu memang siklusnya seperti itu. Ya oleh karena itu, ya yang penting adalah dijak komunikasi. Iya. Jangan sampai terjadi melebihi apa yang dilakukan. Iya. Ajak komunikasi, omong-omongan biasa. Jangan dipisah atau jangan di-cut. Jangan. Lah. Ya monggo, ya ini ajaklah komunikasi. Ini komunikasi kepada anak dan lain sebagainya. Rangkul, jak komunikasi, jak omong-omong, silahkan untuk dituturi dan lain sebagainya. Dikasih pelajaran tentang hal cinta dan lain sebagainya. Iya. Seperti Mas Setia tadi kan sudah mengatakan bentuk-bentuk cinta itu ada sentuhan, ada apalagi Bu Eni, ada pujian, mungkin cinta itu juga ada suatu kekerasan juga dalam arti bentak dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Setelah dibentak, rangkullah mereka. Ya. Setelah emosinya tinggi, turunlah dengan cinta, entah dicium, entah dirangkul dan lain sebagainya, sehingga mereka itu turun lagi. Kalau sana. Itu salah satu hal yang perlu. Ajaklah komunikasi. Mungkin yang lain. Yang lain. Oh iya Mbak, nggih monggo. Masalah beta, Pak. Setiap hari bangun pagi itu pasti bangun sudah siang sekolah itu molor terus Pak. Nanti kalau molor bangun kan tuh sulit gitu loh Pak. Terus nanti saya kan jualan pagi-pagi harus masak Pak. Ngurus cucu satu. Nanti kalau saya ngomel itu Bapak, Bu, dia ngomel pagi-pagi gitu Pak. Terusan beta itu sulit gitu loh Pak. Nah, terus masalah kenal sama cowok gitu. Bu, aku kenal cah iki oleh gak gitu. Oleh, sing penting sampean hati-hati. Ya aku pengen to Bu, kaya koncoku didolani ngoten Pak. Terus kula pripun? Iya, nggih. Ada persoalan ini, mungkin dari kata kita atau yang lain ada yang pacaran dan lain sebagainya, ada yang satu yang tanggapan Bu Eni yang gitu. Basu atau tapi belum yang pengalaman punya anak pacaran dan lain sebagainya. Cuma masih kenalan gitu. Belum pacaran cuma kenalan gitu Bu. Terima kasih, ini hanya cerita, boleh monggo diikuti boleh tidak nggih. Karena ini gara-gara seperti ini salah satunya saya dapat predikat yo jahat. Iya, anak saya menganggap saya itu apa ya? Kalau sudah punya keinginan tidak bisa ditawar. Salah satunya dari kecil saya punya tuntutan kepada anak saya. Yang pertama, kamu harus jadi sarjana. Nyun sewu nggih, elek-elek ibumu ya sarjana, anaknya juga harus sarjana. Itu tuntutan saya memang seperti itu. Yang kedua, kamu harus menikah pada waktunya dengan orang yang takut pada Tuhan. Siapapun yang kamu ajak menikah terserah, pokoknya dia takut pada Tuhan. Dan pada waktunya, artinya kamu harus sudah jadi sarjana. Itu dari kecil saya sudah mendoktrin seperti itu. Yang terjadi Ibu, SMP baru masuk seminggu itu sudah ditembak sama kakak kelasnya. Saya mau cerita. Ya namanya anak SMP ya wis rodok gede. Nampaknya diterima Bu, tapi dampaknya plongo di kelas guyang-guyu. Saya enggak tahu. Yang terjadi
ulangan hariannya dapat 20, dapat 0, dapat 40. Saya baru tahu sikap anak saya ketika wali kelasnya cerita ke saya. Gak kesuwen Bu, saya dudukkan di hadapan dengan suami saya. Sampean sekolah opo rabi? Nek rabi jatahmu sekolah, tak gaene omah, tak wei sapi budalo rabi, ra usah sekolah. Kalau sekolah, ya kalau itu ternyata kamu pacaran kan terganggu. Ya silahkan kamu mengambil keputusan sendiri. Secara selaku ibu ingin kamu tidak pacaran dulu. Nanti ada waktunya, saiki urung wayahe. Itu yang saya terapkan pada anak saya. Dan puji Tuhan, saya tidak tahu apakah itu menyiksa dia ya Bu ya. Karena ketika kuliah saya tanya, Nduk, koyoke sampean ya rapati elek, mosok gak ndek sing nembak. Ibu ra konsekuen. Nah, saya dikatakan begitu. Aku kan belum sampai selesai sekolah saya. Kenapa menyuruh-nyuruh untuk pacaran? Itu betul Bu yang terjadi. Setelah skripsi lulus tinggal wisuda, itu baru ngomong kalau dia, Bu aku oleh pacaran. Boleh ke rumah pacar saya. Siapa? Ya ibu engkau perso dewe. Seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu apakah rambu-rambu yang saya berikan itu menyiksa dia atau tidak, tapi saya bersyukur bahwa rambu-rambu itu dipatuhi. Jadi menurut saya simpulannya bahwa setiap orang tua perlu satu aturan yang menurut ya enggak apa-apa, dapat menurut saya predikat jahat dan kalau perlu dijolne sate Bu saya dulu. Karena saya memang terlalu ini dengan apa yang saya harus dilakukan. Itu ya harus ditaati. Dari kecil yang kedua, hari Minggu baik apapun yang dialami kecuali dia terbaring di rumah sakit, saya mewajibkan dia untuk sekolah. Kadang-kadang kula dihapusi, ngeluh Bu, gak nyang gereja. Saya pegang saja baduknya. Saya rodok ngapalne iki lara tenanan apa lara etok-etokan. Ada kalau melek sampai larut malam itu kan kadang-kadang pening. Saya pegang kupingnya nek anyep, baduke panas pusing tapi kurang turu. Saya ngomong, kamu enggak sakit, berangkat ke gereja. Tapi kalau sakit beneran saya ngomong begini, panggah nyang gereja Nduk. Gusti Allah itu dokter yang hebat. Pulang ke gereja, kalau kamu yakin pasti sembuh. Nek gak sembuh ya tidur lagi. Saya ngomongnya begitu. Dan itu jadi patokan dia supaya ia takut kepada Tuhan. Itu saya, monggo Bapak Ibu mengikuti atau tidak, tapi yang jelas itu yang saya lakukan dan dirasakan oleh anak saya. Saya tidak apa-apa dapat predikat ibu yang ngeyel, ngengkel dan jahat itu, tapi seperti itu yang saya lakukan. Oke, seperti itu Bu, terima kasih. Iya, matur nuwun. Prinsipnya itu orang tua itu bagaimana anak itu baik. Iya. Untuk menuju baik itu hanya satu prinsip, harus punya prinsip. Iya. Ini prinsip itu masing-masing orang punya prinsip sendiri-sendiri. Setidak-tidaknya harus seiman, kuat iman, ya teguh di dalam ini. Itu prinsip satu yang kami sampaikan. Ya, yang lain monggo. Ada yang lain monggo. Bu, Pak, monggo yang Pak sudah. Bu Ani. Ya, gitu. Mamanya Saskia. Apa? Iya, monggo. Enggak apa-apa, anu aja. Bu sinten? Bu Dewi. Oh Pak, anu nggih pun nggih. Bu Dewi nggih Purjo. Nggih.
Monggo. Kalau anak saya Saskia itu sering berantem sama kakaknya sendiri. Karena kakaknya kan selama ini sakit, kurang bermain di luar gitu, Pak. Dan kalau anak saya yang perempuan ini kan seharian di sekolah, kadang bawa pacar ke rumah. Pacarannya hanya di rumah, nggak pernah keluar kemana gitu, nggak pernah. Saskia itu. Dan kakaknya itu sering marahi adiknya. Apa itu kakaknya apa cemburu atau gimana ya? Karena saking sayangnya sama adiknya gitu loh. Adiknya kayak diprotek, nggak boleh pacaran. Maksud saya cemburu itu karena anak saya yang laki-laki kan nggak pernah pergi keluar karena selama ini sakit dan nggak pernah pacaran kemana-mana pun nggak pernah. Iya. Gitu, Pak. Saya itu bingung menghadapi kedua anak saya kalau sudah bertengkar gitu. Nanti kalau saya bela yang satu lagi nangis. Iya. Saya bingung itu aja, Pak, menjelaskan sama kakaknya. Oh iya. Ya mungkin ada pengalaman, bisa ada solusi seperti itu tentang pacaran, ada perlakuan anak satu dengan yang lain berbeda sehingga menimbulkan adanya suatu rasa kecemburuan, rasa iri dan lain sebagainya. Monggo, ada yang ingin masukan pemecahan masalah ini. Masalahnya saya punya anak satu cuma nggak ada bandingannya. Pak Jat, iya Pak Jat, monggo Pak Jat. Iya, iya Pak Jat, ini Pak Jat itu putranya 3 dan sudah berhasil menghadapi putra-putranya. Monggo Pak Jat. Iya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin berbagi aja, mungkin tidak sesuai dengan apa yang di teks kriterianya. Tapi malam hari ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu. Yang pertama, selama kami mengikuti pembelajaran CD, baru kali ini saya ada di bagian orang tua. Mulai yang pertama sampai yang ke-16, saya selalu di bagian anak-anak. Dan saya bersyukur kalau malam hari ini kami boleh berada di sini dan berbagi pada Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin saya ini laki-laki yang paling beruntung. Karena apa? Mulai anak saya yang pertama sampai anak saya yang ketiga, ketika kecil saya tidak pernah megang sama sekali. Gendong tidak pernah, ganti popoknya tidak pernah. Jadi saya tahu anak-anak saya sudah besar. Ketika sudah usia 2 tahun baru saya berani untuk gendong. Karena ketika saya kecil saya trauma. Saya gendong adik saya, anaknya Pak Lek. Nah, saya gendong di sini dia jatuh ke belakang. Anaknya masih berumur kira-kira 2 tahun. Sehingga saya trauma, tidak berani mengajak anak kecil, apalagi gendong. Oleh sebab itu saya katakan beruntung karena saya tidak pernah memegang anak saya waktu kecil. Nah, Bapak Ibu, saya banyak pengalaman, tapi nanti waktunya terlalu panjang. Ketika anak saya kecil, pernah dia sakit, anak saya yang pertama. Saya ajak ke dokter, diberi resep, saya belikan obat. Ketika sampai di rumah, setiap saya minumi obat itu selalu muntah. Sampai 2 kali dimuntahkan. Anaknya saya marahi sampai dia ketakutan.
Tidak tahu yang mengingatkan siapa, saya mencoba untuk minum bekas obat itu. Ternyata obatnya pahit sekali. Dan setelah itu istri saya ngomong, sudah dibuang aja obatnya, jangan dikasih obat. Anaknya saya gendong, terus dia tertidur. Nah, ketika tidur itu saya melihat wajah anak saya itu, dan saya tidak tahu penyebabnya apa, saya jadi menangis karena saya merasa bersalah. Saya memaksa anak saya itu untuk minum obat yang tidak sewajarnya. Itu pengalaman yang sampai sekarang tidak saya lupakan. Banyak permasalahan-permasalahan kepada keluarga ataupun pada anak-anak saya ketika mereka kecil, ketika mereka remaja, ketika mereka sudah menginjak dewasa, memang banyak permasalahan. Tetapi saya mempunyai pemikiran bahwa yang bisa mengubahkan hati anak-anak kita itu adalah Tuhan. Kita tidak bisa marah seberapapun besarnya, kita tidak akan mungkin bisa mengubah karakter atau kebiasaan anak-anak kita. Oleh sebab itu, dengan keyakinan itu seringkali ketika keluarga saya ada masalah, terutama anak-anak, saya selalu berdoa dan saya memohon supaya Tuhan itu mengubahkan seperti apa yang saya ingini. Kalau anak saya ngerokok, ya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya minta supaya anak saya ini dapat berhenti merokok. Kalau anak saya itu sedang nakal, ya saya ngomong sama Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan hati anak-anak saya sehingga menjadi sampai seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini satu hal yang sering dilupakan oleh keluarga-keluarga, yaitu saya sendiri mempunyai kebiasaan setiap pagi, walaupun anak-anak saya itu sudah berkeluarga semua, tapi setiap pagi kira-kira jam 4 saya selalu berdoa untuk saya dan istri saya, juga untuk anak-anak saya dan untuk cucu-cucu saya, dan untuk mereka yang mungkin membutuhkan doa saya. Setiap pagi saya selalu berdoa. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi pada kehidupan keluarga saya merasa sudah tidak mempunyai beban, sudah enteng rasanya. Walaupun permasalahan itu terus ada, tetapi ketika kita berserah pada Tuhan, semuanya itu menjadi ringan. Dan saya merasa bahwa saya tidak punya masalah lagi. Pokoknya setiap ada masalah, saya berdoa, saya minta supaya Tuhan mengubahkan apa yang menjadi masalah saya. Mungkin dari saya cukup sekian saja, dan saya akan kembali kepada anak-anak lagi. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Jat. Iya. Ya, Pak Jajat, saya mau menambahkan sedikit. Nggih, matur nuwun Pak Jat. Iya. Iya, Ibu Bapak perlu diketahui sedikit ya, bahwa tumbuh kembang anak-anak kita itu sebenarnya kita yang tahu. Dan ini siklus yang dialami oleh anak-anak ketika anak-anak kita balita ya, itu dia cenderung apa kata ibu saya, kata ibu, bu selalu mempercayakan segala sesuatunya ke ibu. Betul? Ketika masih balita. Jadi mau apa-apa itu memastikan, Bu, gimana Bu? Atau Bu iki piye Bu? Begitu. Tetapi ketika mereka mulai beranjak lebih besar, katakan mulai sekolah SD begitu, mereka mulai berubah percayanya. Bukan berarti tidak lagi percaya ibu, tetapi akan ada lagi yang dipercaya, yaitu gurunya. Kata bu guru, pasti begitu kalau anak-anak udah mulai SD.
Katakan ketika penjenengan ngajari sesuatu, pelajaran, pasti ngengkelan. Kata bu guruku enggak ngene bu, ngene loh. Walaupun sebenarnya hasil akhirnya sama. Tetapi anak-anak sudah mulai percaya ke bu guru. Nah ini biasanya harusnya kita yang dekat ke guru SD-nya atau ke guru-guru yang sudah mulai dipercaya. Kemudian ketika anak-anak kita mulai remaja, itu rasa percayanya lebih ke sahabat, teman. Dia cenderung mencurhatkan segala problemnya itu ke teman. Entah masalah pacar, entah masalah apapun sudah. Mereka lebih sharing ke teman-temannya. Bahkan mungkin ke kita menutupi, ke teman-teman dan sahabatnya tidak. Nah, kalau kita tahu siklusnya seperti itu, alangkah baiknya kita juga berteman dengan teman-temannya. Bukan terus kita malah cut, anaknya dolan rono karo kae gak boleh, karo kae gak boleh. Enggak. Justru kita juga harus dekat dengan teman-teman anak-anak kita. Nanti kita kasih pesan ke teman-temannya. Karena memang temannya yang mereka percaya di siklusnya remaja. Jadi kita kasih pesan, nanti ibu pesan ya, sampaikan ke anak ibu, ke siapa namanya, misalnya ke Beta. Beta itu tolong dikasih nasihat begini, lewat temannya. Karena memang anak-anak remaja itu lebih percaya ke sahabatnya. Kita kadang nutup-nutupin ya, bohong. Atau mungkin tidak setiap masalah diceritakan ke orang tua. Tapi lebih ke temannya. Itu kesempatan kita juga dekat dengan teman-temannya. Nanti ketika sudah tambah dewasa, mereka sudah tidak lagi mendengar kata ibu, kata guru, kata teman. Tapi kataku, pendapatku. Enggak bu, nek menurut aku, itu ngini. Bahkan kita sebagai orang tua, ketika punya anak yang dewasa, kayak saya sama Abril, itu lebih ke, Bril, ibu pakai ini ya apa? Oh gak pantas bu, menurut aku itu bukan stylenya ibu, gak pantas. Nah mereka lebih sudah mulai mempercayai dirinya untuk memutuskan segala sesuatu. Nah kalau anak-anak kita yang sekarang ini mau CD itu kan di transisi. Dibilang remaja iya, tetapi sebentar lagi secara iman dinyatakan dewasa. Anak-anak kita ini masih perlu loh kita mendekati mereka, teman-teman mereka. Kalaupun tadi permasalahannya tentang mereka pacaran, mereka tertarik dengan lawan jenis, yang perlu kita pahami bahwa itu wajar. Justru itu kesempatan kita dekat dengan mereka, memberi warning-warning seperti Bu Asru sudah lakukan, mewarning kepada anaknya. Kalau kita yang kita imani adalah iman Kristen, kita kesempatan masukkan. Boleh pacaran, tapi Pak Jajar bilang, tapi tubuhmu itu kudus. Kalau perempuan, yo ojo sembarangan melakukan segala sesuatu sebelum waktunya. Kalau laki-laki, kamu mencintai seseorang berarti kamu menghargai, menghormati, menjaga. Jangan sentuh sebelum waktunya. Itu penting. Nah kalau kita asal ngelarang, malah nanti anak-anak melakukan apa yang dia pikirkan tanpa ada arahan dari kita. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini ketika Mbak Ning bilang Niko mulai pacaran, oh deketin aja. Bener harusnya itu ceweknya udah mulai deket-deket sama ibunya, harusnya tambah di warning gitu. Ada kesempatan, oke, kalau kamu pacaran sama Niko misalnya udah seiman ya, ada warning-warning yang perlu disampaikan ke anak supaya anak-anak kita ketika melakukan pacaran atau melakukan relasi dengan lawan jenis itu masih dalam tahap yang wajar. Supaya itu tidak mengkhawatirkan kita di masa mendatang. Saya yakin ibu bapak semua nggak pingin anak-anaknya hamidun sebelum menikah, iya kan? Nah, jangan sampai itu. Jadi kita sebenarnya saat-saat ini harus menjadi sahabat karib anak-anak kita. Sepertinya itu Pak Jajar. Matur nuwun banyak sekali ya. Ya kalau disinggung itu memang pribadi anak itu unik. Ya unik sekali. Penyelesaiannya itu ya secara unik. Ya. Masing-masing orang itu beda. Tapi prinsipnya adalah
sama. Iya, ya ini yang perlu. Salah satu di antaranya Pak Jat tadi, doakanlah anak-anak. Doakanlah selalu. Kami punya suatu kesaksian anak kami Rani itu. Yang saya minta apa? Roh kabegjan. Di mana dia nggak pandai, nggak biasa-biasa. Tapi ketika ada sesuatu, dia katut terus. Bejo terus. Akhirnya itu kuliah ya bejo. Setelah kuliah belum wisuda dapat pekerjaan itu ya bejo. Sudah waktunya umur menikah ya bejo. Saya itu punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki ya bejo dan lain sebagainya. Itu kan roh kabegjan. Roh kabegjan. Ya mungkin panjenengan punya berarti itu roh keuntungan. Nek bani itu roh kesadaran. Ya, oleh karena itu waktunya sampai jam berapa berarti? Jam 8 ya. Jadi panjenengan punya permasalahan masing-masing, ya inilah yang dihadapkan. Hadapilah dan berhadapkanlah semua kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu, mungkin ada suatu bantu panjenengan ketika ada suatu permasalahan yang terjadi. Yang pertama, jaga komunikasi. Bapak Ibu pintar untuk melakukan komunikasi intern terus-menerus pada anak. Komunikasi tidak hanya berlangsung jika ada permasalahan. Lakukanlah komunikasi dengan anak-anak kita setiap hari. Bicarakanlah hal-hal yang sekecil atau yang mereka sukai. Dengan demikian, mereka merasa ada orang tua yang selalu ada buat mereka. Sehingga tidak perlu melampiaskan di luar rumah. Jagalah komunikasi. Dan yang kedua, memberikan rasa aman dan perasaan dicintai. Anak-anak kita itu harus mendapatkan cukup tentang cinta kasih. Karena rasa aman yang dibangun di rumah membuat anak tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan apapun, termasuk masalah-masalah yang dihadapi. Dengan demikian, segala permasalahan yang dihadapi dapat dibantu dan didampingi sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Jadi memberi rasa aman dan perasaan dicintai. Kemudian berilah kepercayaan. Berilah mereka kepercayaan. Anak-anak kita merasa dipercaya, terlihat mereka memiliki rasa tanggung jawab dan percaya yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak yang merasa tidak dipercaya oleh orang tuanya. Iya. Hal ini bukan berarti orang tua melepaskan pengawasan terhadap anak, tidak. Pengawasan itu perlu dan harus dilakukan dengan cara tidak membuat anak terluka. Tidak membuat anak merasa tidak dipercaya. Percayalah kepada anak-anak. Seperti Bu Sih, nggih. Iya. Berilah mereka kepercayaan. Biarlah mereka menemukan dirinya atas hubungan itu. Dan selanjutnya adalah ini yang sulit. Menjadi pendengar yang baik. Seperti kasusnya Bu, ya ini memang orang keunikannya di sini. Menjadi orang pendengar yang baik itu sulit. Iya. Saat mengalami hal yang tidak menyenangkan, anak menemukan tempat yang menumpahkan kesalahan, demikian juga sebaliknya.
Jika anak mengalami hal yang menyenangkan seperti mencapai prestasi tertentu, mereka juga butuh untuk mendapatkan apresiasi. Seperti oleh Mas Fikar kemarin. Oh pagi ya, siang sore tadi. Pada saat seperti ini, hadirlah secara utuh, dengarkanlah apa yang mereka sampaikan dengan baik. Jangan mendengarkan sambil melakukan hal lain, sehingga membuat anak merasa diabaikan. Sering hal ini dilakukan oleh orang tua. Ketika orang anak itu mengungkapkan sesuatu, kadang-kadang, itu urusanmu. Pokoknya saya cukupi seperti itu. Padahal anak-anak itu bukan membutuhkan itu. Tetapi mungkin ia membutuhkan suatu kasih sayang melalui sentuhan, mulai menginginkan suatu harapan, ujian, dan lain sebagainya. Mendengarkan yang baik. Kemudian ini. Kalau memang ada suatu permasalahan-permasalahan yang khusus terhadap permasalahan anak-anak kita, temui psikolog, bawalah ke psikiater. Ini merupakan suatu ahli daripada kejiwaan anak-anak kita. Ini merupakan hal yang membantu ketika orang itu sulit atau tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap kejiwaan anak. Karena kita juga tidak mempunyai ilmu seperti itu, yang punya ada psikiater. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan hal tersebut. Komunikasilah kepada anak. Cintailah anak-anak kita, cintailah anak-anak kita supaya bisa bertumbuh. Oleh karena itu, pada malam hari ini, ketika panjenengan mempunyai suatu permasalahan-permasalahan, lepaskanlah. Dan hantar anak-anak kita itu untuk bertumbuh terus menuju kepada Kristus. Saya kira ini untuk hal yang perlu mungkin dari Bu Asru atau Mbak Jati ingin pas jam 8. Demikian Bapak Ibu kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi. Untuk hal ini terima kasih. Mohon maaf ketika ada sesuatu yang tidak berkenan. Matur nuwun. Nggih, kalau Mas Satya kita berikan tepuk tangan, maka Pak Jajar juga perlu kita berikan tepuk tangan yang sudah membersamai kita untuk mengupas walaupun tidak tuntas nggih. Karena ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang mungkin kita memandang tidak ada masalah di keluarga kita. Dalam arti kita merasa kita baik-baik saja di keluarga kita. Hubungan kita dengan anak-anak kita api-api wae, gak enek opo-opo. Atau mungkin kita secara pribadi itu merasa baik-baik saja. Tapi ternyata ketika kita berhadapan dengan apa yang sudah kita dengar, kita rasakan dari sore tadi, mungkin itu membuka kita. Ternyata ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Kita sepakat seperti itu nggih. Nggih, ada sesuatu. Iya, keuntungan, kesadaran. Jangan lupa. Diropel anak ibuku. Boten. Karena itu memang ya seperti itu. Yang terutama mari kita ajak anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan. Untuk mencapai itu perlu bertumbuh terus di dalam Kristus. Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu mengambil tempat yang nyaman
antar orang tua mohon ada jarak. Tempatkan nanti anak putra-putri penjenengan ada di mana, yang jelas dekat penjenengan, dan bila perlu agak berjauhan antar orang tua satu dengan yang lain. Karena ini nanti disorting Bapak Ibu biar bagus nggih. Pun teng wingking sedaya ngoten. Nggih monggo bisa mengambil di tempat yang lapang begitu. Napa boyoke ampun boyoke. Nggih tapi kan mboten sedaya boyoken. Walaupun sedaya gadah boyok tapi mboten boyoken. Nggih. Monggo Bapak Ibu sekali lagi antar orang tua mohon ada jarak karena ada saatnya iya, putra-putri penjenengan nanti akan bergabung dengan penjenengan. Nggih, radi majeng mawon. Nggih. Bapak Ibu tesih sumuk napa asrep? Asrep kipasnya saged dipejahi nggih. Dimatikan. Kinten-kinten sumuk apa ora ya? Oh, Pak Pendeta sumuk. Pujati kademen nggih. Nggih. Sampun sudah ada jarak? Nggih, sampun nggih. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam acara berikutnya.